Selamat datang di Tripin. Pernah nggak sih kamu senyum, padahal hati kamu lagi patah, atau ketawa di depan banyak orang, padahal di dalam kamu remuk? Mungkin kamu pernah dengar kalimat ini, fake it till you make it. Tapi apakah berpura-pura bahagia itu cuma ilusi? Atau justru sebuah kunci untuk membuka jalan takdir? Hari ini kita akan membahas hal yang mungkin selama ini kamu remehkan, tentang kekuatan pura-pura bahagia. Tapi bukan sekadar motivasi murahan, kita akan masuk ke dalam data ilmiah, psikologi, neuroscience, dan spiritualitas. Dan di akhir nanti, kamu mungkin akan mulai bersyukur karena pernah tersenyum, meski dalam tangis. Bagian 1. Ilusi atau strategi. Awal mula berpura-pura bahagia. Senyum palsu, ketawa terpaksa. Banyak orang menganggap ini munafik, tapi dalam dunia psikologi, itu justru disebut behavioral activation, yaitu saat tindakan yang dipaksakan justru membentuk suasana hati. Profesor James Laird dari Clark University pernah mengadakan eksperimen. Peserta diminta memalsukan ekspresi wajah, ada yang senyum, ada yang cemberut. Hasilnya, mereka yang tersenyum palsu benar-benar merasa lebih bahagia, meski tidak ada alasan khusus. Kenapa bisa begitu? Karena otak kita ternyata bukan hanya membaca dunia lewat logika, otak juga membaca sinyal dari tubuh kita sendiri, termasuk dari otot wajah. Jadi saat kamu senyum, otakmu langsung berpikir, oh, kita lagi bahagia ya? Dan mulai melepaskan dopamin. Bagian 2. Neuroscience senyuman. Apa yang terjadi di otak kita? Senyum mengaktifkan nucleus accumbens dan ventral tegmental area, pusat kenikmatan di otak. Bahkan senyum palsu bisa memicu aktivitas ini, selama dilakukan dengan intensitas dan durasi tertentu. Penelitian dari University of Kansas juga menunjukkan bahwa memaksa tersenyum saat stres bisa menurunkan detak jantung dan tekanan darah. Dengan kata lain, tubuh kita tertipu dulu, baru kemudian menyembuhkan pikiran kita. Dan disinilah kuncinya. Bagian 3. Pura-pura bahagia bisa mengubah takdir. Sekarang kita masuk ke dunia law of attraction, frekuensi, dan realita kuantum. Dia Joe Dispenza penulis dan peneliti terkenal menjelaskan bahwa emosi adalah energi. Ketika kamu memancarkan getaran bahagia, meskipun kamu hanya berpura-pura, alam semesta tetap menangkap sinyal itu sebagai doa yang dipancarkan. Bahkan dalam riset oleh Hermes Institute, ditemukan bahwa emosi positif bisa menyelaraskan irama jantung dan gelombang otak. Ini menciptakan keadaan yang disebut coherence. Dan dalam kondisi inilah, intuisi meningkat, peluang terbuka, dan realitas mulai bergerak mengikuti vibrasi kita. Bagian 4. Tapi gimana kalau dipendam terus? Tunggu dulu. Jangan disalahpahami. Berpura-pura bahagia bukan berarti memendam kesedihan. Perbedaannya ada di niat. Kalau kamu senyum karena takut terlihat lemah, itu represi. Tapi kalau kamu tersenyum karena ingin bertahan dan ingin naik level, itu adalah strategi mental bertahan hidup. Di Jepang, ada filosofi bernama gaman, yaitu kekuatan untuk tetap tenang dan tabah meski hati bergejolak. Tapi bukan dengan menekan, melainkan dengan memelihara harapan sambil tetap melangkah. Bagian 5. Spiritualitas dalam pura-pura bahagia. Dalam tasawuf, ada ajaran bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan, tapi kondisi ruhani. Banyak wali Allah justru tampak tenang, meski hidupnya penuh derita. Mereka tahu, kebahagiaan bukan dari luar, tapi dari iman yang dipantulkan dalam tindakan. Ketika kamu tersenyum, meski belum bahagia, sebenarnya kamu sedang melatih ruhmu untuk bersyukur sebelum diberi. Dan dalam konsep amal itu, tergantung niatnya. Maka berpura-pura bahagia bisa menjadi amal luar biasa bila niatnya adalah bertahan, menguatkan orang lain, dan mendekatkan diri pada Tuhan. Bagian 6. Kisah nyata orang-orang yang mengubah nasib lewat senyum palsu. Kita akan masuk ke cerita nyata. Jim Carrey, sang pelawak yang mengalami depresi berat, menulis cek $10 juta untuk dirinya sendiri saat masih miskin. Lalu setiap hari dia pura-pura sudah sukses. 5 tahun kemudian, dia benar-benar dibayar $10 juta untuk film Dumb and Dumber. Robin Williams, di balik tawanya, menyimpan luka. Tapi semua tawa itu menyelamatkan jutaan orang. Bahkan setelah wafat, warisannya tetap hidup. Orang-orang biasa, sopir, ibu rumah tangga, pelajar yang pura-pura kuat, pura-pura optimis. Dan akhirnya, benar-benar menjadi kuat. Dan hidupnya berubah. Bagian 7. Bahaya kalau terlalu jujur terus. Kadang kita terlalu jujur dengan luka. Terlalu jujur sampai jadi tawanan perasaan sendiri. Pura-pura bahagia bukan penipuan, tapi bentuk kebaikan pada diri sendiri. Sebab,
tidak semua kesedihan layak dipelihara. Ada saatnya kamu pura-pura sembuh, supaya tubuh dan jiwamu percaya bahwa kamu layak sembuh. Nah, Sahabat Tripina, jangan remehkan kekuatan sebuah senyuman palsu. Sebab kadang yang palsu justru menyelamatkan hidup. Kadang yang dipaksakan justru menggerakkan semesta. Bukan karena kita munafik, tapi karena kita ingin hidup. Ingin bangkit, ingin bahagia. Berpura-pura bahagia bukan berarti membohongi dunia, tapi sedang membentuk ulang nasib dengan caramu sendiri. Dan ketika kamu terus tersenyum, bukan tidak mungkin Tuhan sedang memantau. Lalu berkata dalam hatinya, "Dia pantas aku bahagiakan."